Lewat video sebelumnya telah kita membahas bahwa seorang sekretaris tentunya diharapkan dapat mampu merancang, membuat dan juga melaksanakan administrasi kesekretariatan. Yang salah satunya adalah seorang sekretaris tersebut diharapkan dapat mampu berpikir dan bernalar dalam rangka untuk membuat konsep surat. Lalu, bagaimanakah seorang sekretaris dalam bernalar dan juga berpikir untuk membuat konsep surat? Kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Sekretaris organisasi tentunya adalah satu perlengkapan kepengurusan organisasi yang diharapkan dapat mampu membuat konsep surat, sehingga seorang sekretaris tersebut diharapkan dapat mampu bernalar dan juga berpikir untuk membuat konsep surat, terutama mengenai isi surat. Dan berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dipedomani oleh seorang sekretaris dalam bernalar dan juga berpikir ketika akan membuat konsep surat, terutama mengenai isi surat. Yaitu yang pertama adalah seorang sekretaris dalam bernalar dan juga berpikir untuk membuat konsep surat. Maka langkah awal yang harus diketahui terlebih dahulu adalah mengetahui bagian-bagian surat sesuai dengan jenis surat yang akan dibuat, seperti mengetahui bagian-bagian surat undangan atau surat penyampaian, surat keputusan, serta surat rekomendasi dan surat-surat keterangan. Kemudian yang kedua adalah setelah mengetahui bagian-bagian surat sesuai dengan jenis surat yang akan dibuat tersebut, maka hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang sekretaris adalah seorang sekretaris tentunya telah mengetahui seperti apa bentuk dan juga maksud dari isi surat yang akan dibuat, sehingga seorang sekretaris tersebut diharapkan dapat bernalar dan juga berpikir untuk membuat konsep surat, terutama mengenai isi surat. Ketika seorang sekretaris akan bernalar dan juga berpikir untuk membuat isi surat penyampaian atau surat undangan, maka seorang sekretaris tentunya harus mengetahui maksud dan tujuan surat undangan tersebut yang dapat dilakukan dengan melihat referensi-referensi surat yang berkaitan, seperti memperhatikan surat-surat masuk, sehingga ketika telah memahami maksud dan tujuan dari isi surat penyampaian dan surat undangan tersebut, maka selanjutnya seorang sekretaris tentunya akan lebih mudah membuat konsep surat, terutama isi surat. Kemudian yang ketiga adalah seorang sekretaris ketika bernalar dan juga berpikir untuk membuat konsep surat, seperti ketika seorang sekretaris akan membuat konsep surat keputusan, maka seorang sekretaris juga tentunya harus mengetahui tentang konsideran yang termuat dalam surat keputusan tersebut, mulai dari kata menimbang sampai dengan memperhatikan, di mana dalam membuat surat keputusan tersebut seorang sekretaris tentunya telah mampu dan mengetahui penulisan-penulisan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan surat keputusan yang akan dibuat, dengan menuliskan peraturan-peraturan yang lebih tinggi kedudukannya sampai dengan peraturan-peraturan yang lebih rendah kedudukannya, seperti menuliskan undang-undang terlebih dahulu sampai dengan terakhir menuliskan peraturan-peraturan yang terkait dengan surat keputusan tersebut. Kemudian yang keempat adalah dalam bernalar dan juga berpikir untuk membuat konsep surat. Ketika seorang sekretaris akan membuat surat rekomendasi dan juga surat keterangan-keterangan lainnya yang memuat tentang identitas pejabat yang akan memberikan surat rekomendasi dan surat keterangan, terlebih harus memperhatikan identitas bagi seseorang yang akan diberikan rekomendasi atau surat keterangan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah untuk membuat isi surat yang disesuaikan dengan jenis surat yang akan dibuat. Maka seorang sekretaris diharapkan dapat mampu bernalar dan juga berpikir. Diharapkan tidak menggunakan bahasa yang tinggi yang sulit dipahami oleh orang lain, tetapi menggunakan bahasa yang sederhana, baku, jelas, dan padat, serta mudah dimengerti oleh orang lain. Dari beberapa poin tersebut dapat kita melihat bahwa pada prinsipnya seorang sekretaris organisasi dalam bernalar dan juga berpikir tentunya harus menyesuaikan maksud dan tujuan sesuai dengan isi surat yang akan dibuat. Semoga bermanfaat, dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi ini semakin hari semakin tumbuh dan berkembang dan mendekati 10.000 subscriber. Dan sekiranya jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke grup dan juga teman-teman yang lainnya. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung, silakan tekan tombol subscribe-nya, di like,
Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.